kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan untuk rekan-rekan dari Star Medevac untuk membahas mengenai penyedia jasa layanan ambulans udara. Nah, pada siang hari ini saya sudah bersama tamu-tamu spesial saya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan satu persatu. Diperkenalkan satu-satu, ada yang wanita cantik juga, ya, ada Mas cantik juga, Mas Cakep maksud saya. Baik, mungkin bisa diperkenalkan dari sebelah kiri saya, silakan Bu. Oke, selamat siang untuk para pendengar dari Station. Ya. Perkenalkan, saya Clara dari Star Medevac. Selaku apa di Star Medevac, Bu? Kebetulan saya dipercaya untuk sebagai BM di Surabaya. Oh begitu. Iya. Kemudian yang di samping Ibu? Saya Yahya Arif Arya. Mas Yahya ya? Iya. Baik, selaku apa Mas Yahya? Saya sebagai manajer operasional. Oh begitu, baik. Oke, ini saya panggil Mbak dan Mas saja ya. Oke. Baik, Mbak Clara dan Mas Yahya ini sebenarnya mungkin dari masyarakat masih awam ya. Apa sih Star Medevac ini? Mungkin bisa jelaskan dulu apa dan bergerak di bidang apa Star Medevac ini. Silakan, mungkin Mbak Clara ataupun Mas Yahya mau menjelaskan. Ya. Star Medevac ini adalah medical evacuation. Ya. Jadi kami jasa untuk evakuasi medis. Ya. Baik itu untuk case-case yang berat di ICU, terutama yang istilahnya pasien yang sangat membutuhkan peralatan medis, Ya. sehingga dia tidak bisa melakukan traveling. Mau di refer ke rumah sakit di luar kota, Ya. atau mau di refer ke rumah sakit di luar negeri. Jadi pasien yang dalam keadaan not able to flight, Ya. itu sangat membutuhkan jasa kami. Kemudian juga orang-orang yang istilahnya itu dalam keadaan sehat, kita juga ada. Jadi menggunakan commercial flight. Ya. Kita juga bisa arrange untuk itu, bisa aturkan untuk itu. Dan yang lebih pasti lagi, servis kami itu bed to bed. Jadi kita bawa pasien dari rumah sakit yang diterawat, kita bawa ke rumah sakit yang dituju. Jadi keluarga pasien tidak perlu untuk mengurus segala administrasi yang harus dipersyaratkan. Kita yang ambil alih semuanya, sehingga keluarga pasien bisa fokus kepada keluarga yang sedang sakit, atau bisa duduk tenang, duduk manis. Jadi kami yang akan atur segalanya, termasuk nanti land ambulans saat kita jemput dan saat sampai di tempat rumah sakit tujuan. Seperti itu garis besarnya. Baik, artinya dari Star Medevac ini lebih prioritas ya untuk pelayanan jasa ambulans udara ya? Yes, air ambulance. Baik, kemudian kalau yang di daratannya bagaimana? Apakah mereka Star Medevac juga bermain di sana? Betul, kami juga ada lens ambulans, ambulan darat, terutama untuk kota-kota aja, ataupun di river ke luar kota. Apalagi sekarang kalau harus ke Semarang, Solo, Jakarta kan lewat tol lebih cepat. Mudah, ya. Begitu. Baik. Lantas bagaimana? Tadi disampaikan bahwa ini merupakan air ambulans ya. Yes. Apakah dari Star Medevac ini juga bekerja sama? Karena kalau kita berbicara masalah pesawat terbang dan sebagainya kan tidak serta-merta harus ada pada saat emergensi kan. Apakah ada kerjasama dengan maskapai-maskapai? Ya, kami ada beberapa provider yang menyediakan pesawat, dan yang pasti untuk air ambulans selalu kita bicarakan itu adalah private jet, artinya charter. Jadi bukan yang terschedule atau dikatakan komersil. Jadi ini bicaranya memang untuk segmentasinya kita bicara yang VIP, segmentasi orang yang middle up, seperti itu, Pak. Pernah terkendala Mas Yahya ketika ada emergensi akan diterbangkan ke kota lain begitu, ternyata ketersediaan pesawatnya lagi full book? Bisa jadi karena permintaan itu tidak hanya berasal dari satu kota aja. Kami melayani seluruh Indonesia. Jadi kota-kota besar ataupun kadang kita juga di pedalaman ya. Seperti di NTT itu juga dengan pesawat-pesawat yang notabene
di bawah 1.000 meter, Iya. di bawah 1 kilo aja untuk pacunya, landasan landasan pacunya. Jadi kalau itu bicarakan kalau harus pakai pesawat komersial flight itu tidak mungkin bisa mendarat di apron tersebut di bandara tersebut. Jadi kita melayani di setiap destination di seluruh Indonesia ataupun destinasi yang di luar negeri. Seperti itu. Iya. Terus untuk mengatasi kendala cuaca bagaimana? Ketika ada pasien yang harus dirawat atau dilarikan ke rumah sakit mungkin bisa di antar kota ya di Indonesia. Nah, ini ketika akan menuju ke luar negeri sementara kondisi cuaca tidak bagus, apakah itu harus delay atau gimana? Kalau kondisi cuaca kita selalu update dari BMKG. Ya. Kru pilot kami ataupun tim yang ada di aircraft itu sudah mengantisipasi. Melalui ATC ya Pak ya. Ya, Ya. yang pasti kita ada report dari Komunikasi, BMKG, kemudian dari Airnav, dulu ATC ya, sekarang dikenal dengan Airnav. Airnav. Kami selalu berkomunikasi. Ya. Jadi kalau memang cuaca itu bisa kami Prediksi? istilahnya, iya kami prediksikan atau pada saat cuaca itu kelihatan kurang baik, kalau harus delay kita pun bisa lakukan delay. Tapi kalau biasanya kan di atas ketinggian berapa itu awan cumulonimbus itu kan bisa dilewati. Iya benar. Itu bisa, tetap iya. kita bisa kerjakan misi tersebut. Jadi tidak perlu delay. Karena kita bicara sekarang emergency. Benar, benar. Kita bicara tentang ketepatan waktu dan ketepatan dalam mengambil tindakan. Kalau sampai itu ada satu aja yang katakan itu meleset, kita bicara taruhannya nyawa dari pasien kami. Tapi pernah delay Mas Yahya? Sejauh ini jarang. Kalau Sejauh ini jarang. pernah, tapi jarang. Jarang Ya. ya. Jarang. Nah, ketika delay itu terjadi Mas Yahya dan Mbak Clara ya, perawatan sementara yang dilakukan ke pasien seperti apa? Kita lihat dulu Pak, itu delaynya sampai sejauh mana kira-kira. Kalau memang itu butuh waktu banyak dan kondisi pasiennya memang saat itu kurang stabil, ya kan, kita akan balik ke rumah sakit, ya kan, kita masukkan rumah sakit lagi. Tapi kalau memang hanya delay sekitar 1 jam, kita kan di dalam tim kami kan siap dengan segala obat-obatan dan alat-alatnya ya, seperti semacam ICU gitu kan. Ya kita akan lakukan perawatan yang harus bisa kita lakukan. Begitu sudah open, baru kita lakukan penerbangan. Kalau delaynya mungkin pendek bisa dilakukan perawatan sementara di ICU mini yang biasanya dipakai yang ada di ambulans Tapi kami. kalau misalkan memang rentang waktunya panjang intervalnya mungkin bisa dilarikan ke rumah sakit rujukan begitu ya. Rumah sakit yang terdekat yang ya Pak. terdekat. Oh begitu. Iya. Yang terdekat. Baik. Nah ini masyarakat juga bertanya-tanya. Kalau kemarin-kemarin Mbak Clara juga Mas saya sempat menanyakan masyarakat sering memandang itu ketika ambulans lewat hanya berupa unitnya saja. Ya kan, kadang di dalam isinya apa mereka cuma paling bed begitu ya yang ada dan tidak ada peralatan lain. Nah, kalau yang dimiliki oleh Star Medevac ini katanya lebih lengkap begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Clara. Betul. Jadi gini, untuk unit yang kita miliki itu sudah lengkap dengan berangkatnya pasti ya, kita sebut bednya itu pasti. Kemudian alat-alat yang ada di dalam ambulan itu sudah seperti ICU. Jadi ICU portable, alatnya semuanya portable, beserta dengan tim kami yang lengkap. Jadi lihat kasus per kasus nih Pak. Kalau misalnya nih kasusnya memang dari ICU, ya kita harus menggunakan dokter dan perawat yang di ICU atau anestesi. Tapi kalau kasusnya hanya emergensi biasa, kita dengan dokter-dokter emergensi sama perawat seperti itu. Iya baik. Kemudian masalah obat-obatan ini Mbak Clara. Di dalam ambulans itu kan tentunya ada obat-obatan yang disediakan ya. Nah ini bagaimana untuk memenuhi ketersediaannya? Jadi gini, tim kami sebelum membawa pasien itu selalu kita melakukan observasi ke dokter atau perawat yang menjaga pasien itu di rumah sakit. Kita akan tanya di situ, ya kan obat apa yang dibutuhkan. Dan nanti begitu kita tahu dengan analisa medisnya, kita akan siapkan obat tersebut di dalam ambulan kami. Sesuai dengan perkiraan jarak tempuhnya nih. Ya, seperti itu. Sejauh mana sih Mbak Clara untuk respon dari Star Medevac ketika ada emergency calling begitu kan? Karena bisa jadi kan dengan jalanannya macet, kemudian office hour juga butuh pelayanan yang cepat tertangani begitu. Dari Star Medevac sendiri ada target tidak? Paling tidak untuk handle pasien menuju ke rumahnya kemudian dievakuasi begitu, ada standar durasi tidak? Kita selalu membuat rundown ya Mas ya. Begitu confirm misalnya ya. Semua selalu proses kan. Begitu keluarga confirm, kita langsung kasih batasan waktu. Ini jam sekian sudah mulai bergerakan. Ya kan nanti
Dari rumah sakit ke bandara misalnya itu 1 jam. Kita harus siapkan semuanya. Termasuk nanti di bandara kita semaksimal mungkin ambulan atau pasien tidak menunggu. Langsung loading ke pesawat. Setelah itu langsung cus. Oh begitu ya. Jadi gimana? Ini mungkin bisa dijelaskan runtutannya Mbak Clara ya. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan jasa dari Star Medevac, posisi ada di Surabaya misalkan. Nah sementara dari office-nya Star Medevac kan di Tropodo ya. Nah ini kan cukup jauh jaraknya untuk mengevakuasi pasien begitu ya. Bagaimana untuk mensiasati itu? Apakah menunggu jam-jam trafiknya longgar atau bagaimana? Kalau itu tidak mungkin Mas. Tidak mungkin. Karena ya. kita sifatnya emergensi ya. Jadi begitu kita ada permintaan seperti itu, kita langsung siapkan waktu. Beliaunya mau untuk ketemu dengan kita, ya kan? Kita langsung berangkat ke rumah sakit yang dituju. Oh begitu. Ya. Kemudian dari sampai ke rumahnya pasien begitu, ada semacam analisa juga tidak dari pihak perawatnya, kondisi pasien ini bagaimana kondisinya, apakah keburu mau dibawa rumah sakit ini dan sebagainya? Itu memang tujuan utama kami datang ke rumah sakit untuk memastikan kondisi pasien ini layak terbang atau tidak, atau misalnya bisa dipindahkan atau tidak. Itu memang tujuan kami datang ke sana. Ya, dari semua kasus yang pernah masuk ke Star Medevac, tingkat keberhasilannya berapa persen, Mbak Clara? Tingkat keberhasilan kebanyakan yang kita dapat testimoni itu udah 90%. 99%, 1%. Ya, artinya masih ada juga yang tidak tertolong ya Mbak Clara ya? Pasti ada karena keadaan yang memburuk ya. Seperti itu. Tapi semua itu sudah ada agreement-nya ya Mas ya? Ada agreement-nya. Oh begitu, ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya dalam artian. Jadi yang pasti sebelum kami lakukan evakuasi itu kita selalu bertanya kepada keluarga. Itu memang menjadi SOP kami. Apakah pada saat kita mau angkat itu keluarga setuju atau tidak. Jadi pada saat kita angkat nanti kalau terjadi apa-apa sudah ada MOU-nya. Jadi mereka sudah tanda tangan. Sebelum menggunakan jasa Star Medevac ada perjanjian di situ sudah tanda tangan ya. Betul. Ya baik. Nah ini kan di masa pandemi ya, Mbak Clara juga Mas Yahya. Bagaimana Star Medevac ini? Maksudnya posisinya bagaimana? Apakah ikut membantu untuk mensupport pemerintah mengangkut ataupun memberikan pelayanan kepada penderita ataupun yang terpapar COVID sejauh ini? Kami justru di saat pandemi ini kebanjiran permintaan untuk pasien COVID-19. Ada hikmahnya juga ya? Iya, jadi justru pasien itu kebanyakan dari Indonesia Timur atau pulau-pulau yang notabene peralatan medisnya itu kurang lengkap. Terbatas. Kita bicara kalau sudah kena COVID itu sudah confirm ya, artinya sudah positif, itu pasti pasien memerlukan namanya itu ventilator. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, kalau saturasi oksigennya sudah mulai nurun, itu pasti butuh ventilator. Cepat sekali. Iya, itu kalau tidak ada ventilator di sebuah rumah sakit di pulau terpencil atau di pulau-pulau yang jauh dari kota besar, itu bisa dikatakan gawat darurat. Karena nafasnya dari pasien ini tidak akan bisa, paru-parunya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Benar, ya. Jadi perlu alat ventilator ini. Kapan hari kami ada case dari satu kota besar, cukup besar di Kalimantan, itu karena kerusakan dari kompresor ventilator, sehingga rumah sakit ini yang notabene cukup gede ya, cukup mumpuni karena dokter-dokternya juga cukup baik. Karena kerusakan alat ini sehingga direfer ke Surabaya. Seperti itu. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan untuk keadaan-keadaan emergensi ya. Karena ya ketepatan kami, karena kami lewat udara ya, air ambulance seperti itu. Jadi dalam keadaan pandemi seperti gini, banyak sekali keluarga pasien yang membutuhkan jasa kami, terutama yang sudah positif COVID-19. Ya, baik. Nah, Mbak Clara juga Mas Yahya ya, selama berkecimpung di dunia jasa pelayanan air ambulan ini, apa sih pernik-perniknya, liku-likunya begitu ya? Karena kan
biasanya kalau pernah nggak sih terima telepon dari masyarakat minta tolong ambulan dong satu dan sebagainya, ternyata ketika disodorkan rate-nya begitu mereka cukup tercengang begitu kan? Itu sangat manusiawi ya. Jadi kadang-kadang orang itu tidak paham ya kan. Kita kan bukan, pelayanan kita bukan, ya mohon maaf, kita memang sasarannya seperti yang Pak Yahya sampaikan, ada middle up ya kan. Itu memang pernah terjadi gitu loh. Saat itu saya punya klien dari Surabaya mau ke Guangzhou. Istrinya sakit, maaf, CA payudara. Udah. Saya sampaikan harga kami, saya sebutkan angka gitu kan. Gitu. Oke, enggak masalah gitu. Begitu dia diiniin sama IDR-nya, jadi nggak jadi, dia bilang gitu, Bu Clara maaf saya nggak sanggup. Iya. Betul. Sebenarnya kalau masalah hal-hal terkait masalah harga itu kecil sekali yang ada ya. Cuman biasanya itu ada kendalanya. Cari rumah sakit. Nah, karena kan paket kami bed to bed tuh, ya kan. Apalagi di masa pandemi, ini kan sudah turun nih, ya kan COVID-nya ya di Surabaya. Pada saat COVID masih tinggi tuh di Surabaya, sementara permintaan dari luar banyak sekali. Itu cari rumah sakit luar biasa, Mas. Susahnya minta ampun gitu loh. Dan aduh bisa nangis kadang-kadang kalau udah seperti itu gitu loh. Kita bisa satu hari nggak kerja hanya untuk cari rumah sakit aja gitu loh. Oh, bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Mas Yahya, ada yang ditambahkan? Ya, kalau saya pribadi pekerjaan yang sekarang saya geluti itu bicara tentang kemanusiaan ya. Satu hal yang sangat menyentuh saat kami angkat pasien dalam keadaan buruk sekali, tapi keyakinan dari pihak keluarga bahwa kalau sampai bapak atau ibunya ini atau keluarganya ini bisa dibawa, dievakuasi ke sebuah negara yang lain, artinya perobatan di luar negeri mereka punya keyakinan akan membaik. Saya kadang itu nggak habis pikir karena pada saat kami lihat, kami observasi itu secara keadaannya klinis, secara klinis itu napasnya sudah satu-satu gitu loh. Karena keyakinan keluarganya, jadi kami pun tim medis pun nggak bisa lakukan apa lagi gitu loh. Jadi hanya menurut dengan apa yang mereka omongkan. Dan saat kami udah bisa bawa pasien ini ke rumah sakit tujuan, entah itu dalam negeri atau luar negeri, setelah selesai perawatan dalam jangka waktu 1 minggu, itu ada kabar yang mengatakan papa sudah bisa makan sendiri, papa sudah bisa disuapin, mama sudah bisa minta makanan kesukaannya. Itu waktu kami dapat kabar itu rasanya mau nangis gitu loh. Kita bukan bicara tentang apa yang saya terima salary dari perusahaan kami, tapi saat mendapatkan feedback yang positif bahwa dari keyakinan mereka dan kami melakukan tugas kami, itu saya katakan miracle terjadi gitu. Ada kejadian yang keajaiban yang luar biasa. Yang saya katakan secara klinis kami melihat itu nggak mungkin gitu loh. Tapi pada saat selesai kami evakuasi dan mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan berita yang baik. Itu yang menjadi kepuasan dalam saya. Pada tim kami ya Mas ya tentunya ya. Bahkan itu ada unsur miracle-nya ya. Iya, betul. Ya, baik. Tadi disampaikan oleh Mbak Clara bahwa bisa seharian untuk mencari rumah sakit ya. Bisa, betul. Nah, tentunya dari pihak Star Medevac ini kan juga menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya. Iya. Ini kendalanya kalau sampai bisa seharian mencari rumah sakit, apakah karena rumah sakitnya yang diajak kerjasama ini penuh atau bagaimana Mbak Clara? Penuh. Penuh. Apalagi kalau sudah pasiennya itu di ICU ya, kayak kasusnya waktu tinggi-tingginya di Surabaya itu memang benar-benar terjadi. ICU di seluruh rumah sakit itu full. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Apalagi di masa pandemi. Rata-rata orang kalau sudah kena COVID masuk ICU itu mesti pakai ventilator. Keterbatasan ventilator dari setiap rumah sakit kan juga ada kan. Belum lagi untuk pasien dalam sendiri untuk rumah sakit itu yang ngantri untuk untuk masuk ICU dengan pemakaian ventilator juga cukup banyak. Cukup banyak, ya. Ya itu yang memang sempat membuat kami, aduh gimana ya gitu loh. Kalau memang mau di luar
Surabaya gimana kayak gitu, Jakarta pun juga seperti itu gitu loh. Iya. Tapi perasaan kalau kita berbicara masa pandemi, rasanya ICU menjadi tempat yang jadi penuh ya begitu ya. Iya, betul. Karena banyak yang membutuhkan. Betul sekali. Lantas bagaimana? Apakah ini kalau penanganannya ketika memang harus masuk ke ICU, dari tim dari Star Medevac ini harus kontak-kontakan dengan pihak rumah sakitnya, mana yang kosong, mana yang bisa dipakai gitu ya? Pasti. Betul. Dan Jadi kami kita tidak akan memberangkatkan pasien kami saat Belum kami ada belum informasi mendapatkan pasti. konfirmasi. Iya, betul. Jadi itu SOP kami. Iya. Kalau belum mendapatkan konfirmasi bahwa pasien ini diterima di ruangan yang harusnya dia dirawat, itu tidak akan pernah kami lakukan untuk evakuasi. Ada rasa panik nggak sih Mas Yahya dan Mbak Clara ketika Sangat panik ya, kalau karena begitu. Kalau ini kan berbicara nyawa orang Mbak Clara. Iya. Butuh penanganan cepat tapi rumah sakitnya penuh semua. Iya. Panik nggak sih begitu kan? Pasti. Itu bisa kita nggak tidur, itu bisa kalau belum benar-benar clear ya. Apalagi kalau permintaannya sudah malam, konfirmnya malam. Benar. Mintanya besok pagi berangkat. Kita malam ini pasti nggak akan tidur. Kita akan selalu kontak ke rumah sakit. Itu akan terjadi seperti itu. Dan sejauh ini alhamdulillah tercover ya. Iya, puji Tuhan semuanya bisa teratasi dengan baik. Iya. Baik. Ada beberapa perusahaan atau company yang mungkin bergerak di jasa yang sama ya dengan Star Medevac. Sejauh ini bagaimana Star Medevac melihatnya? Karena kalau kita berbicara masalah jasa layanan air ambulans ini kan nggak banyak, Mas Yahya. Betul. Iya, betul. Sejauh ini bagaimana sih potensi dari jasa pelayanan air ambulan ini? Kedepannya bagaimana? Akankah berkembang semakin pesat atau bagaimana? Ya, saya rasa ini akan semakin besar, Mas. Karena kalau kita jujur ngomong, orang Indonesia ini sebenarnya kaya-kaya kan ya. Oh. Amin. Orang Indonesia sebenarnya kaya-kaya, Mas. Benar. Gitu. Cuman nyamar saja Mbak Clara. Nah, gitu loh. Apalagi kalau sudah urusannya dengan kesehatan nyawa, ya kan, mereka akan lakukan apapun itu. Tapi kan dari Star Medevac juga tentunya terus berinovasi Mbak Clara ya. Selalu berinovasi. Ya, karena kompetitor akan semakin banyak ke depannya Iya, kan. betul sekali. Nah, baik. Pengalaman tersulit kalau misalkan dalam handle pasien ini apa sih Mbak Clara dan Mas Yahya? Pengalaman tersulit ya apakah saat cuma mencari mencari rumah sakit saja atau ada hal lainnya? Biasanya kalau itu di daerah pelosok, Mas. Oh, medannya susah. Medan harus harus ngeron pesawat, Iya. gitu kan. Jadi itu yang memang agak berat buat kami juga. ada hal-hal yang sangat-sangat kita katakan sulit karena ya itu tadi topografi dari Indonesia ya. Kita bisa melakukan evakuasi itu dengan helikopter. Tapi bicaranya kalau helikopter itu kan remote area. Ya kan. Kalau kita di kota Surabaya, Jakarta, kita bisa dengan land ambulance ya. Pakai jalan darat itu sangat-sangat bagus lah. Tapi kalau kita bicara di Kalimantan, itu jalan daratnya luar biasa loh, apalagi kalau kena hujan ya. Itu 4x4 pun nggak akan bisa tembus, bisa-bisa terjebak gitu loh. Nah kalau seperti itu, coba kita bayangkan saat pasien ini dalam keadaan yang cukup gawat darurat kritis, peralatan kami lengkap, ya kan? Tapi peralatan kami ini kan berbasis portable, baterai ya, yang harus diisi ulang. Lah saat kalau pas kami evakuasi, ternyata waktunya habis di jalan, terjebak di lumpur, ya kan, itu akan sangat merugikan, akan kehilangan nyawa dari pasien. Jadi kita ada alternatif yaitu untuk evakuasi lewat helikopter. Dari helikopter kita akan bawa dari remote area ini ke airport yang udah ready, kita punya pesawat jet. Jadi dari situ pergerakan akan dimulai. Artinya dari airport ini nanti tujuannya kemana itu sudah kita siapkan semuanya sebelum kita lakukan evakuasi. Bahwa penjemputan pasien kalau di luar pulau, daerah-daerah tambang, daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi yang tidak bisa dijangkau dengan darat, itu kami gunakan helikopter. Karena pendaratan tidak akan mungkin kita lakukan kalau pakai pesawat jet, karena membutuhkan minimum itu 1000 meter 1 kilo untuk bandara apronnya itu, untuk pendaratan ataupun take off dan landingnya itu. Kita pernah punya pengalaman waktu dari Tanjung Selor ya Mas ya. Iya. Tanjung Selor itu terpaksa harus kita menggunakan
ferry ya, put ya. Iya betul. Karena kita selalu bicara tadi saya katakan kan topografi. Di daerah Kalimantan itu kalau nggak gunung ya sungai. Ya. Gitu. Jadi kalau pakai ambulan darat itu sudah impossible lah ya. gitu loh. Akhirnya kami menggunakan kita katakan itu speedboat. Speedboat menuju Tarakan waktu menuju itu ya. Tarakan. Dan dari kalau Tarakan langsung ditunggu pesawat untuk ke Singapura saat itu. Dan kalau kita lihat di luar pulau itu pada saat air pasang itu yang ada di sungai besar itu bukan hanya buaya loh. Tapi apa aja nih Mas? kayu-kayu yang gede. Oh ya, itu yang, Nah, yang dialirkan ke sungai itu ya. Betul. Lah itu kalau sampai kita bicara kena bootnya itu bisa iya, tenggelam. nakodanya itu tidak hafal di mana ada kayu gede, di mana. Aduh bisa cilaka 12 itu. Iya, benar. Ya. Kru-kru kita bisa nggak jadi evakuasi malah dievakuasi gitu. Benar. Itu kayunya gede-gede banget itu Mas. Gede-gede banget. Memang sengaja dikirimkan melalui aliran sungai betul, itu. Betul. Gede-gede banget gitu loh. Makanya kalau sudah seperti itu nggak bicara evakuasi medis ya. Transportasi air kalau sudah di atas jam 5 sore nggak akan mau berangkat. Karena bicara kabut, ya, kan? kemudian apa ini udah gelap ya, lampu bagaimanapun nggak akan bisa tahu lah. Kayunya itu yang sangat bahaya. Iya. Kalau batu enggak lah, karena kan dalam. Benar. Justru kayu lok-lok itu yang gede, itu yang ngeri. Tapi gini Mas, pertanyaannya kan kalau akan melakukan evakuasi pasien ke luar pulau begitu ya. Artinya kan letak atau medannya kan Mas Yahya dan Mbak Clara tidak diketahui begitu kan. Betul. Nah, apakah ini melalui survei dulu atau bagaimana? Atau sudah mencari informasi terlebih dahulu sebelum ke sana atau bagaimana? Itu pasti kami lakukan. Informasi dulu pastinya Mas. Dan kami kan ada dulu. beberapa agen kami yang ada di rumah sakit di luar pulau. Jadi kita akan koordinasikan bagaimana penanganan yang paling cepat untuk membawa pasien ini segera kami keluarkan dari tempat yang belum dikatakan itu fasilitas kurang ya. Untuk dibawa ke satu tempat rumah sakit yang fasilitasnya lebih untuk menyelamatkan nyawa dari pasien kami ini. Seperti itu. Iya, Mbak Clara mau ditambahkan. Ya seperti yang Pak Yaya sampaikan sih memang seperti itu Mas. Jadi kita mesti harus tahu benar medannya bagaimana. Seperti Pak Yaya sampaikan harus tanya dengan agent yang di sana. Setidaknya orang-orang bandara yang terlibat di sini itu pasti memberikan informasi. Jadi ini nanti dari bandara ke rumah sakit tujuan itu butuh waktu sekian jam. Itu harus ada informasi. Karena nanti kita siapkan oksigennya Mas. Ya itu yang harus kita perhitungkan juga. Artinya dari agen Star Medevac ini hampir menyebar di seluruh Indonesia ya? Iya. Hampir menyebar di seluruh Indonesia Mas. Kalau kita kerja sendiri enggak mungkin deh. Iya benar. Ya, betul. Tapi ada tidak satu mungkin karena terpencilnya daerah tersebut sampai agennya yang ada di sana pun tidak begitu menguasai untuk medan di sana. Misalkan di Indonesia Timur Jayapura misalkan begitu. Secara mereka lebih banyak hutannya kan Mas Yahya ya. Iya. Apakah dari agen dari Star Medevac ada yang sampai tidak begitu hafal dengan medan-medannya begitu? Itu bisa terjadi karena memang daerahnya sangat luas. Iya benar. Kami dulu pernah evakuasi yang pernah sempat ngeblank juga Mas Yahya? Bagaimana? Pernah sempat ngeblank juga ketika bertemu dengan daerah-daerah ternyata itu bisa terjadi. Jadi kita berpikir dulu gimana caranya ya gitu. Tapi ya puji Tuhan ya kalau memang niat kita menolong orang kan pasti ada jalan. Cuman kita kasih masukan kepada keluarganya, ini medannya seperti ini. Jadi keluarga pun menyampaikan ke kita, Bu ini dari rumah kami atau dari rumah sakit kami ini butuh waktu sekian. Dengan nanti misalnya harus melalui sungai dulu itu disampaikan sama mereka. Jadi kita berpikir ini solusinya bagaimana ya, seperti itu. Mas Yahya ada tambahan? Ya jadi kalau sudah ada permintaan gitu kita pasti segera melakukan simulasi ya. Berpikir bagaimana caranya bisa sampai untuk evakuasi dan bagaimana bisa segera sampai ke airport terdekat. Itu kami selalu berkoordinasi. Seperti yang katakan sama Mbak Clara tadi, terkadang blank itu pastilah. Karena kita tidak mengenal daerah itu. Benar. Kalau kita bicara Papua, kemudian Kalimantan, Sulawesi, itu daerahnya waduh udah gede dari Pulau Jawa. Ngeri, banyak masih banyak hutannya Hutan, gitu loh. Sementara permintaan untuk penyelamatan ini kita katakan emergensi harus segera kami lakukan gitu. Mana keterbatasan opennya bandara. Iya. Di daerah sana kan rata-rata jam 5 gitu sudah close gitu. Itu harus kita perhitungkan. Makanya banyak sekali kendalanya. Hari ini reposisi pesawat gitu ya. Pesawat ngeron di sini, besok pagi baru meluncur di
kota tujuan. Pagi-pagi kita langsung berangkat ke kota tujuan. Ya seperti itu gitu loh, harus seperti Medan. Benar. Baik, e-lovers semuanya, bagi kalian yang masih menyimak perbincangan saya bersama teman-teman dari Star Medevac, ada Mbak Clara juga Mas Yahya. Anda bisa menyampaikan informasi ataupun bertanya ya seputar Star Medevac. Bagaimana sih agar bisa memanfaatkan layanan dari Star Medevac? Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di WhatsApp Station Surabaya di 081 361 861 247. Atau e-lovers semuanya bisa langsung ke hotline-nya Star Medevac. Ada 2 nomor mungkin bisa dicatat e-lovers, ada di 082321, sekali lagi di 082321, 8-nya 4 kali 90 ya. Yang di nomor pertama ada di 082321, 8-nya 4 kali 90. Atau e-lovers bisa memanfaatkan nomor yang lain hotline-nya ya. Ada di 082321, 8 4 kali 00. Sekali lagi di 082321 84 kali 00. Anda bisa bertanya di sana di hotline-nya apa saja yang diberikan, servisnya yang diberikan oleh Star Medevac apa saja, kemudian link rumah sakitnya bisa di mana saja, itu bisa e-lovers tanyakan semuanya. Dan saya kembali ke Mbak Klan juga Mas Yahya ya. Sejauh ini dari Star Medevac, apakah pernah juga digunakan jasanya oleh pemerintah ketika ada bencana alam, kemudian seperti banjir, kebakaran, harus mengirimkan pasien ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang lainnya? Apakah itu juga pernah diterima order seperti dari pemerintah kerjasama begitu? Belum. Belum ya? Puji Tuhan belum. Puji Tuhan belum. Kalau secara perusahaan kita belum ya. Cuman untuk personel kami pernah dilakukan, melakukan. Iya. Jadi itu kan kita bicara tentang charity ya. Iya. Jadi personel kami biasa untuk melakukan itu. Seperti itu. Kalau secara perusahaan kami belum pernah. Gitu. Mungkin kalau secara bencana alam lebih lengkap alatnya ya, dari ya. BNPB kemudian tim SAR-nya itu lebih lengkap gitu. Mungkin lebih berupa supporting begitu ya, ketika armada dari Basarnas sudah habis digunakan untuk penanganan evakuasi pasien, kemudian dari pihak Star Medevac ini kemudian diminta mungkin. Ya, kalau itu pasti terjadi, pernah terjadi, dan personel kami pun pernah terlibat dalam hal-hal yang seperti ini sudah pernah terjadi dan pernah dilakukan. Ya, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana sejauh ini untuk Star Medevac sendiri agar masyarakat lebih mengenal lebih dekat ya untuk Star Medevac ini, bahwa ini memang jasa layanan air ambulans begitu. Ya, kami barusan memakai e-radio ini, e-station ya? Ini. Ini salah satu bentuk edukasi ya, Mas ya. Betul. Kalau kami sosialisasinya kami selalu dengan rumah sakit ya, dengan hospital. Kami ke ICU unit, kemudian ke IGD, kemudian bertemu dengan dokter-dokter spesialis yang notabene memang jasa kami sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien ini. Jadi kita belum pernah melakukan untuk istilahnya itu show off. Ya, show off gitu itu ya? belum ya gitu. Rata-rata rumah sakit swasta ya Mas Yahya? Iya, rata-rata rumah sakit swasta, dan kalau di luar pulau kebanyakan rumah sakit umum daerah di luar pulau. Karena yang terbesar kalau daerah kan memang rumah sakit umum daerah kan gitu. Kalau di luar pulau. Untuk pelayanan ke luar negeri paling jauh kemana Mas Yahya? Kita pernah SS itu sampai Afghanistan. Oh, sampai ke Afghanistan. Saat itu ada pertukaran pelajar ya dari ITS ya Bu, ya Mbak ya. Ya, jadi yang bersangkutan ini saat itu tidak bicara kalau kena DM. Jadi pada itu Ramadan, pas itu event Ramadan ya pada saat itu. Kemudian dia ini drop. Ternyata DM-nya itu 750. Iya. Oh. Kemudian sampai tidak koma. Sadarkan diri. Sampai koma dan dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan Galaxy Mall sana. Dan akhirnya diputuskan untuk harus mengembalikan. Seperti itu, kami bisa akses sampai di Afghanistan. Padahal itu daerah konflik. Takutnya kan ditembak pesawatnya. Sempat ada kekhawatiran
waktu itu Mas Yahya? Pasti, ketika itu pasti ada kekhawatiran. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Karena kan untuk terbang ke sana pun butuh akses yang tidak sembarangan kan di daerah konflik kan. Betul. Ini bagaimana dari Star Medevac mensiasatinya? Kita koordinasi dengan Kedubes. Dan saat Kedubes memberikan lampu hijau, kami jalan. Kalau enggak kita enggak akan berani karena itu yang tahu keadaan di sana. Lokasi konflik kan Kedubes. Jadi begitu ada jaminan garansi dan dikatakan aman karena ini bicara kemanusiaan ya. Medical evacuation, begitu dikatakan go, ya kami go. Kalau lampunya kuning kami nggak berani. Ya. Tapi untuk negara favorit yang biasa dituju oleh pasien-pasien dari Indonesia ini di mana? Di Singapura atau Cina ya? Singapura, Malaysia, Cina, ini, Jepang. Singapura yang masih Singapura yang paling utama. favorit dan Malaysia. Oh, begitu. Masih utama Singapura, betul. Ya, baik. Nah, lover semuanya sekali lagi kami beri kesempatan lover semuanya untuk bertanya dan juga berkomentar ya seputar pembahasan kita pada siang hari ini. Dan saat ini saya masih bersama dengan rekan-rekan dari Star Medevac, jasa pelayanan Air Ambulance. Bagaimana dan seperti apa lover semuanya bisa bertanya melalui WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247 atau lovers bisa langsung kontak ke hotline-nya Star Medevac di 082321 84 kali 90. Sekali lagi di 082321 84 kali 90 atau di 082321 84 kali 00. Sekali lagi di 082321 84 kali 00. Dan Mbak Clara juga Mas Yahya, mungkin ini sebagai closing statement ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya terkait eksistensi dari Star Medevac ini untuk masyarakat, silakan. Apa ya? Mungkin masyarakat ingin memanfaatkan jasa dari Star Medevac sesuai dengan misi dan visi dari perusahaan kami. Kami adalah jasa untuk medical evacuation. Ya. Jadi yang kami concernkan, yang kami fokuskan adalah keselamatan dari pasien kami. Yeah. Jadi kami melakukannya dengan hati, kami melakukannya dengan tulus. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa nyawa itu lebih penting. Benar. Gitu loh. Sampai kapan hari kami pernah menemui klien kami di luar pulau, itu begitu kami kan marketing, saat itu kami marketing, kami ketemu dengan orang yang notabene mempunyai kemampuan secara finansial, tapi tidak pernah mendengar tentang medical evacuation ini. Oh iya. Pada saat keluarganya membutuhkan, dia tidak tahu harus kemana, gitu loh. Padahal dia mempunyai kemampuan secara finansial. Begitu mereka mendengar tentang kami, mereka berkata begini, kok nggak dari dulu-dulu, gitu loh. Coba dari dulu-dulu mungkin nyawa dari orang yang kami sayangi, kami cintai itu bisa diselamatkan. Bisa tertolong begitu ya. Iya. Intinya seperti itu, bahwa kita bicara kami ada untuk menjawab kebutuhan dari orang-orang yang notabene mempunyai kemampuan secara finansial untuk menyelamatkan kehidupan dari orang yang dia sayangi, dia cintai, dimanapun berada. Benar. Kami ada untuk itu. Baik, Mbak Clara ada yang tambahkan? Saya rasa cukup seperti apa yang disampaikan. Baik. Jadi lovers semuanya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa Star Medevac ini memang reputasinya untuk penanganan pasien khususnya memanfaatkan Air Ambulance ini 99% itu tertangani ya secara sukses ya. 99%. Ya, meskipun ada mungkin 1%-nya yang mungkin tidak tertolong karena mungkin ada kendala-kendala yang memang tidak bisa dihindarkan begitu kan. Betul. Dan untuk lovers semuanya sekali lagi yang ingin mendapatkan pelayanan cepat karena ini berurusan dengan nyawa, Anda bisa langsung ke Star Medevac. Tadi sudah saya sampaikan untuk hotline-nya, mungkin bisa saya ulang kembali untuk hotline dari Star Medevac di 082321 84 kali 90 dan juga di 082321 84 kali 00. Untuk biaya dan sebagainya bisa langsung di sana menanyakan lebih jelas sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Clara dan juga Mas Yahya, bisa langsung bertanya secara lengkap. Kemudian apa saja yang didapatkan itu juga bisa didapatkan di sana. Terima kasih Mbak Clara dan juga Mas Yahya. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Baik, demikian dari lovers semuanya perbincangan saya bersama rekan-rekan dari Star Medevac. Saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.